Xuan hampir melompat kaget saat melihat seorang gadis seksi mengenakan celana pendek. Ia langsung bertanya pada Zhou, "Siapa gadis itu?" Zhou memperkenalkan bahwa namanya Fang Ruoxi dan menyebutkan bahwa mereka dulu satu SMA. Si hidung belang Xuan kemudian mendekat dan berbisik, "Kenapa aku tidak pernah melihatnya? Padahal kita satu sekolah." Zhou langsung balik bertanya, "Kau tahu berapa kali kamu bolos waktu SMA?" Tanpa terlalu memikirkan pertanyaan itu, Xuan malah langsung mengundang Roxi bergabung dengan klub mereka dan bertanya apakah dia tertarik. Tanpa disangka, Roxi langsung mengiyakan. Barulah si bodoh ini ingat untuk memberitahu bahwa mereka baru bisa mengajukan pembentukan klub secara resmi sebulan lagi. Jadi, Roxi mungkin harus sedikit menunggu. Gadis itu menyanggupi dan berjalan mendekati Zhou. Tiba-tiba, ia membungkuk di hadapan Zhou dan meminta maaf. Rose mengungkapkan penyesalannya karena meninggalkan Zhou dari tim saat ujian masuk perguruan tinggi, yang mungkin telah membuat Zhou kehilangan kesempatan penting. Xuan memperhatikan mereka dengan penuh rasa ingin tahu, sambil bertanya-tanya apakah Rose masuk universitas hanya karena Zhou. Di sisi lain, Zhou menerima permintaan maaf itu dan mengatakan bahwa kejadian itu bukan sepenuhnya kesalahan Roxi. Pria pirang di antara mereka ikut menyela dengan canggung, menjelaskan bahwa saat itu mereka memang tidak punya pilihan, tapi berjanji hal seperti itu tidak akan terulang lagi. Xuan lalu mencoba mencairkan suasana. Ia menyarankan agar semua orang bersantai saja dan tak perlu terlalu formal karena mereka semua adalah teman. Ia juga mengusulkan agar mereka segera pulang dan beristirahat karena besok mereka sudah harus bersiap menghadapi tes tempur pertama. Zhou tampak sedikit terkejut dan bertanya, "Apa kita benar-benar harus langsung ikut tes tempur di hari pertama kuliah?" Ia juga penasaran mengapa mereka tidak langsung ke kota Buddha saja. Xuan menjelaskan bahwa mereka tidak akan ke kota Buddha karena tempat itu baru ditemukan dan menyimpan banyak bahaya tersembunyi. Kampus tidak mungkin membiarkan mahasiswa baru menghadapi risiko sebesar itu. Rose menambahkan bahwa berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, kampus biasanya memilih 1 dari 4 dimensi stabil untuk ujian. Untuk lulus, mereka hanya perlu mengalahkan 1 makhluk dimensi. Semakin banyak makhluk yang dikalahkan, semakin tinggi pula skor yang diperoleh. Zhou cukup tertarik dan bertanya, "Bagaimana kau tahu semua itu, Rose?" Gadis itu menjawab santai, "Semuanya ada di forum dimensi kampus." Setelah itu mereka pun berpisah. Dalam perjalanan pulang, Zhou berjalan santai sambil menjelaskan pada dirinya sendiri bahwa forum dimensi itu dibuat oleh federasi untuk mendorong masyarakat berbagi informasi mengenai berbagai wilayah dimensi. Tidak perlu menggunakan identitas asli untuk mendaftar, dan baik kalangan militer maupun sipil bebas memposting informasi apapun. Saat masih di SMA Guida, Zhou jarang memperhatikan forum itu karena mereka hampir tidak pernah berurusan dengan area dimensi. Ia pun tak terlalu peduli saat itu. Tapi sekarang, ia menyadari bahwa hampir semua mahasiswa Universitas Sunset menggunakan forum tersebut sebagai media komunikasi utama. Maka ia mulai berpikir untuk mulai aktif di sana agar tidak ketinggalan informasi penting. Saat sedang asyik menatap ponselnya, tiba-tiba seseorang memanggil, menanyakan apakah Zhou adalah salah satu siswa spesial yang tinggal di asrama itu. Zhou langsung menengok sekeliling mencari sumber suara, namun tidak melihat siapa-siapa, hingga akhirnya ia menyadari seorang gadis pendek telah berdiri tepat di depannya. Rupanya ia gagal memperhatikan gadis itu karena lehernya yang panjang seperti batang sapu. Gadis itu menyapanya dengan semangat, memperkenalkan diri sebagai Joen dan mengatakan bahwa ia tinggal di lantai 2. Dengan mata terpejam penuh antusias, gadis itu juga memperkenalkan dirinya sebagai Xiaolu, siswa spesial lain yang tinggal di lantai 1. Artinya, kini mereka menjadi tetangga. Namun, saat Xiaolu membuka matanya kembali, Zhou sudah menghilang, hanya menyisakan suara pintu yang baru saja ditutup. Sepertinya Xiaolu baru saja menemukan tetangga yang agak aneh. Begitu sampai di kamar, Zhou langsung menyalakan komputer dan menyelam ke dalam forum dimensi. Ia menemukan bahwa forum ini adalah platform informasi raksasa yang terbuka bagi siapa saja, mahasiswa, masyarakat umum, bahkan para petinggi kampus rutin berbagi strategi dan informasi soal wilayah dimensi di sana.
Yang membuat Joe tercengang, platform sebesar itu tidak mewajibkan penggunaan nama asli. Anehnya, Federasi tampaknya tidak khawatir informasi penting jatuh ke tangan musuh atau penjahat. Yang lebih mengejutkan lagi, forum ini memiliki sistem bonus yang sangat menggiurkan. Kamu bisa menukar berbagai sumber daya dengan poin dimensi yang diperoleh dari membuat postingan. Joe kagum karena ternyata hanya dengan membagikan informasi, kamu bisa mendapatkan poin. Cara pertama adalah melalui klik pada postingan biasa, meski nilainya kecil, namun jika dilihat ribuan orang, tetap berharga. Untuk poin yang lebih besar, kamu bisa membuat konten berbayar, dan harganya bebas ditentukan oleh pembuat. Namun, karena forum ini bersifat anonim, banyak pengguna ragu tertipu. Jadi mereka cenderung membeli dari akun-akun yang sudah punya reputasi baik. Selain itu, pihak federasi dan kampus juga turut menjual strategi dalam bentuk konten berbayar dengan harga terjangkau. Awalnya Joe bingung ingin memposting apa. Tapi tidak butuh waktu lama baginya untuk menentukan langkah. Joe langsung menulis dan mempublikasikan postingan pertamanya di forum. Sementara itu, di tempat lain, seorang guru tengah bersantai di atas tempat tidur sambil menyeruput teh. Ia membuka forum, bukan dadanya, dan mulai menjelajahi berbagai unggahan mahasiswa baru yang kebanyakan berisi pameran keterampilan atau usaha menarik perhatian gadis-gadis. Namun, di tengah tumpukan unggahan tak berguna itu, matanya tertumbuk pada sesuatu yang berbeda. Sebuah strategi untuk menghadapi kuil kecil Buddha dijual dengan harga mencengangkan, 20.000 poin dimensi. Mulutnya hampir ternganga melihat judulnya. Kuil itu, dan area sekitarnya, sudah lama diklasifikasikan sebagai zona terlarang, bahkan semua informasi tentangnya diblokir dari media. Banyak guru pun tidak mengetahui nama aslinya. Ia sempat curiga itu hanya penipuan, apalagi akun yang mengunggahnya masih sangat baru. Tapi rasa penasaran akhirnya menang atas logika. Ia pun membayar 20.000 poin dan membaca isinya. Dalam dokumen itu dijelaskan bahwa untuk melawan efek distorsi dari kekuatan aneh di kuil, seseorang harus menggunakan teknik meditasi pahit yang berasal dari kristal energi esensi teratai hati Buddha. Semakin tinggi kualitas kristal, semakin lama perlindungan yang diberikan. Guru itu merasa heran, tidak ada orang waras yang mau mempelajari teknik esensi dasar seperti meditasi pahit, bahkan jika diberikan secara cuma-cuma. Ia mulai bertanya-tanya, apakah ia baru saja ditipu? Sementara itu, Joe kembali fokus pada permainannya. Ia terus bertarung melawan Skeleton Knight berulang kali. Setelah beberapa kemenangan, akhirnya ia memperoleh item langka, sebuah telur simbiotik. Tanpa ragu, ia memberikannya kepada peliharaan kecilnya sambil menyuruhnya tumbuh dan berhenti hanya makan-makan saja. Merasa bosan memburu kerangka, Joe memutuskan menjelajahi area lebih dalam. Anehnya, semakin jauh ia masuk, semakin sepi daerah itu, tak ada satupun Skeleton Knight yang terlihat. Hingga akhirnya, matanya menangkap sesuatu yang mencolok, sebuah menara raksasa berdiri megah di tengah reruntuhan kota kuno. Mimbar Dewa Api. Penemuan itu mengejutkannya. Ia bertanya-tanya, kenapa mimbar Dewa Api ada di tempat ini? Menurut catatan sejarah, Yanbo adalah putra Diu, salah satu dari 5 kaisar prasejarah, mewakili Dewa Api. Menara itu dikenal sebagai tempat mengamati bintang oleh Sang Dewa Api, dan seharusnya terletak jauh di barat daya, jauh dari kota Guida kuno. Sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, sesuatu terbang keluar dari arah menara dan langsung mengejarnya. Makhluk itu tampak seperti burung api dan melesat ke arahnya secepat peluru. Joe segera bersiap dan melancarkan jurus Ash Palm. Tapi serangannya menembus udara kosong, burung itu melaju tanpa hambatan dan dalam sekejap, api menyelimuti avatar Joe hingga hangus terbakar. Kesal, Joe meneguk habis minuman energi dan meletakkan kembali gelasnya. Ia segera masuk kembali ke dalam game, kali ini dengan tekad penuh untuk mengalahkan makhluk itu. Ia terbang menggunakan bentuk simbiosis nyamuk bersayap peraknya. Tapi karena nyamuk lebih unggul di ketinggian rendah, ia tak bisa langsung menukik ke puncak menara. Masalah bertambah ketika burung api itu terus mengejarnya. Untuk mencari celah, Joe mengingat momen sebelumnya, saat nyamuknya menghindar, burung api langsung menyerang makhluk lain di sekitar menara. Dengan strategi itu,
Joe memutuskan menjadi umpan. Begitu mencapai ketinggian tertentu, ia menonaktifkan simbiosis dan menjatuhkan dirinya. Seperti yang ia perkirakan, burung api langsung menyambar ke arahnya. Namun, di saat yang tepat, nyamuk bersayap perak menyusul dan menancapkan sengatnya. Serangan itu berhasil. Burung api tumbang. Tapi anehnya, sistem tidak mengumumkan bahwa monster itu telah dikalahkan. Joe tak mau ambil pusing dan langsung menaiki menara. Baru beberapa anak tangga didaki, dua burung api lainnya muncul mengejarnya. Ia segera memerintahkan nyamuknya untuk mengalihkan perhatian mereka. Nyamuk itu melesat, memancing kedua burung menjauh, sementara Joe terus naik. Sayangnya, mendekati puncak, api dari menara kembali menyala dan lebih banyak burung muncul. Joe tak gentar. Ia mengaktifkan kekuatan penuhnya dan melontarkan diri ke udara dengan tapak abu, menembus kawanan burung api. Saat hampir mencapai puncak, ia melihat tulisan dalam aksara Mandarin tersembunyi di balik kobaran api. Tapi sebelum sempat membaca jelas, ledakan besar terjadi dan menghantam segalanya. Layar game langsung gelap. Tulisan itu sempat terbaca satu kata, Kaisar. Tapi Joe belum memahami apa maknanya. Ia menduga bahwa Dungeon ini mungkin terinspirasi dari kota Guida kuno di dunia nyata. Tapi dalam game, disebut sebagai kota kekaisaran kuno. Perbedaan ini membuatnya bingung. Ia juga mencatat bahwa sistem tidak memberikan notifikasi pembunuhan atas burung-burung api. Joe menduga makhluk-makhluk itu bukan monster biasa, melainkan hasil pemanggilan dari teknik bela diri tertentu. Menara Dewa Api jelas menyimpan banyak rahasia. Tapi untuk saat ini, ia belum punya cara untuk mengungkap semuanya. Sambil merenung, ia membuka kembali forum, dan terkejut. Ia telah menerima 2 kali hadiah 20.000 poin dimensi. Joe tersenyum. Ternyata, menghasilkan poin dari forum tidak sesulit yang ia bayangkan. Namun sebelum ia bisa menikmati keberhasilannya lebih lama, sebuah pesan masuk ke akunnya. Isinya mengajak berdiskusi tentang kuil Buddha kecil. Sementara itu, di tempat lain, si pengirim pesan menunggu balasan dengan penuh harap. Ia sudah mendiskusikan teknik meditasi pahit itu dengan seniornya, dan berharap Joe benar-benar tahu sesuatu yang tak diketahui orang lain. Seniornya mengangguk pelan, membenarkan bahwa mereka telah mencoba teknik meditasi pahit, dan ternyata itu benar-benar berhasil. Namun, baik ia maupun juniornya sama-sama penasaran, siapa sebenarnya sosok misterius yang mengetahui detail rahasia tentang kuil Buddha kecil? Sang senior pun memberikan petunjuk tambahan. Di depan kuil itu, ada sebuah prasasti batu yang berisi mantra kunci. Tablet serupa juga ditemukan di beberapa ranah dimensi lainnya, jelasnya. Ia melanjutkan, rumor mengatakan bahwa seseorang pernah mempelajari mantra esensi dari prasasti tersebut dan memperoleh kekuatan misterius. Namun, praktik itu tidak sesederhana kelihatannya. Ada sesuatu yang sangat ganjil dari sutra kebijaksanaan kecil yang terukir di prasasti itu. Sang senior bahkan mengungkapkan bahwa beberapa relawan mencoba menghafalnya, dan semua tewas secara tragis. Mendengar hal itu, juniornya terdiam, terkejut dan tak tahu harus berkata apa. Senior itu melanjutkan dengan serius, untuk mempraktikkan sutra ini, seseorang harus memiliki sesuatu yang istimewa. Ia juga menyarankan agar juniornya menggali lebih banyak informasi langsung dari pembuat postingan, yang tidak lain adalah Joe. Di masa kini, si gadis yang menjadi junior itu dengan gugup menunggu balasan. Akhirnya, Joe pun merespons. Dengan cepat dia mengetik, menanyakan apakah gadis itu tahu tentang sutra kebijaksanaan kecil. Gadis itu membalas cepat, dan Joe mengonfirmasi bahwa dia memang tahu. Hal ini makin memperkuat kecurigaan sang gadis, pria ini pasti tahu banyak soal kuil Buddha kecil. Tak membuang waktu, ia mengirim pertanyaan lanjutan. Bagaimana cara melatih sutra itu? Ia bahkan menyatakan kesediaannya untuk membayar mahal demi mendapatkan informasinya. Namun, ternyata Joe sendiri tidak tahu bagaimana cara mempraktikannya. Yang ia tahu hanyalah rasa sakit luar biasa yang menyerangnya saat mencoba membaca ukiran pada prasasti itu, sakit kepala hebat yang hampir membuatnya kehilangan kesadaran. Satu-satunya hal yang menyelamatkannya saat itu adalah Lost Immortal Sutra, teknik yang lebih dulu ia latih.
Joe menyimpulkan bahwa mungkin hanya karena sutra itulah dia berhasil bertahan. Ia bangkit dari tempat duduknya, menolak permintaan si gadis, lalu langsung menutup tab forum tanpa membalas lagi. Keesokan harinya, suasana kampus mulai ramai. Para siswa berkumpul di halaman, bersiap mengikuti kelas pertama mereka. Joe datang dengan langkah berat dan mata sayu. Xuan menyapanya dan menyemangatinya sedikit, "Jangan membakar dirimu sendiri cuma karena main game semalaman." Memang benar, Joe menghabiskan malam menjelajahi sarang semut dalam game favoritnya. Tapi ia tak menemukan petunjuk baru. Meski nyamuk peraknya bisa mengalahkan nyamuk-nyamuk hitam, lawan seperti skeleton biasa pun masih bisa membahayakan nyawanya. Sebagai seorang mortal, kekuatannya masih terlalu lemah, dan lot yang ia dapatkan pun belum sepadan. Saat semua siswa sudah duduk di kelas, masuklah seorang wanita cantik berambut hitam yang langsung membuat seisi kelas, terutama para pria, terdiam tegang. Tapi ini bukan karena burung, ya, kawan-kawan. Dengan senyum ceria, ia memperkenalkan dirinya, "Namaku Wang Fei." Secara harfiah berarti selir raja. Meski energinya terasa tinggi, mata gadis itu jelas menunjukkan bahwa ia mengantuk berat, karena semalaman menunggu balasan dari pria misterius yang tak lain adalah Joe. Sang hidung belang seperti biasa langsung tak bisa menahan diri dan bertanya, "Kalau begitu, bolehkah aku jadi raja dalam hidupmu?" Wang Fei tertawa dan membalas, "Kalau kamu bisa lulus ujian dan kuliah dengan benar, siapa tahu itu bisa terjadi." Setelah suasana cair, Wang Fei segera mengumumkan misi resmi mereka, ujian masuk. Para siswa harus membunuh satu jenderal iblis di arena Tiger Cagepas dalam waktu 10 hari. Mereka diperbolehkan membentuk tim hingga 4 orang. Namun, untuk lulus, mereka harus menyelesaikan tugas itu dalam waktu maksimal 1 menit 30 detik. Kelas pun mendadak kacau. Suasana langsung berubah menjadi panik. Beberapa siswa mengeluh bahwa mereka semua masih di level mortal. Tidak mungkin mereka bisa mengalahkan jenderal iblis secepat itu. Namun Wang Fei tetap tenang. Ia berkata bahwa jika mereka benar-benar serius, 10 hari adalah waktu yang cukup. Ia juga menambahkan bahwa setiap siswa akan diberi akses masuk ke Tiger Cagepas selama masa uji coba ini. "Semoga aku bisa melihat kalian semua kembali setelah ujian," tuturnya sebelum mengakhiri kelas. Setelah bubar, Xuan tampak sama bingungnya dengan siswa lain. Mengalahkan Demonized General di Tiger Cagepas? Gila. Itu misi mustahil, gumamnya. Joe yang seperti biasa introvert, bahkan tidak tahu apa itu Tiger Cagepas. Ia bertanya polos, memangnya kenapa mereka susah dikalahkan? Xuan menjelaskan bahwa Tiger Cagepas dulunya adalah medan perang kuno. Makhluk-makhluk di dalamnya sangat kuat. Di antara makhluk legendari, Jenderal Iblis adalah salah satu yang paling berbahaya. Beberapa bahkan sudah mencapai puncak level legendari. Dengan kenyataan bahwa sebagian besar siswa baru masih di tingkat mortal, tugas ini jelas terasa seperti misi bunuh diri. Joe menyadari bahwa satu-satunya cara untuk menghadapi tantangan ini adalah dengan menyelidiki langsung ke dalam Tiger Cagepas. Sementara itu, di kantor guru, seorang pria memanggil Wang Fei. Ia menyuarakan kekhawatirannya bahwa ujian seperti ini terlalu berat untuk siswa istimewa yang baru diterima. Wang Fei mengangguk setuju, tapi ia menjelaskan bahwa seluruh informasi tentang Jenderal Iblis sudah ia posting di forum. Selama siswa mau belajar dan memahaminya, tugas ini seharusnya tak sesulit yang dibayangkan. "Aku tak berniat mengeluarkan siapapun," ujarnya. "Tujuanku hanya satu, menjaga mereka tetap rendah hati dan tidak terlalu percaya diri. Karena apa yang akan mereka hadapi ke depannya, jauh lebih berbahaya dari ini." Adegan kembali ke Joe dan Xuan yang kini berdiri di depan gerbang besar Tiger Cagepas. Begitu mereka melangkah masuk, suasana langsung berubah drastis. Padang pasir luas menyambut mereka dengan sekelompok makhluk mirip manusia pasir yang tanpa aneh sedang berkeliaran. Ternyata mereka adalah pasukan iblis, bukan jenderal seperti yang dicarian. Ia kecewa dan menyarankan mereka menyusuri lebih jauh untuk menemukan jenderal iblis yang sesungguhnya. Namun, Joe menolak mentah-mentah. Ia ingin bermain aman dan tak mau ambil risiko.
Ia mengingatkan bahwa mereka tidak tahu apa-apa tentang tempat ini dan ia tidak bisa terus-menerus jadi penyelamat bagi si hidung belang. Setiap kali mereka berada dalam bahaya, Xuan menyebutnya terlalu waspada. Lalu Zhou pergi menjauh dan memutuskan menjelajahi sekitar. Saat ia berjalan sendirian, kita mengetahui bahwa Zhou sedang mencari sebuah tanda Dungeon untuk dipindahi ke ponselnya. Ia berpikir kalau ia bisa menemukan Dungeon di Underground Buddha City dan Ancient Guida City, tempat ini pun pasti punya sesuatu yang seperti itu juga. Matanya tertuju pada sebuah patung dan saat ia memfokuskan mata untuk melihat lebih dekat, ia mengenali lambang berbentuk telapak tangan, simbol yang selama ini ia cari. Tanpa ragu, ia langsung mengeluarkan ponselnya dan mulai memindaya. Beberapa saat kemudian, para siswa lain sudah mulai bertarung dengan pasukan iblis dan Xuan menyaksikan dari atas dengan ekspresi cemas. Melihat betapa kecewanya Xuan, sepertinya si hidung belang kita ini menyadari bahwa pasukan iblis yang mereka hadapi itu sebenarnya cuma selevel cemilan sore. Mereka bahkan bukan ancaman serius. Sementara Zhou, si bocah kita akhirnya kembali sambil berkata santai, "Ayo kita lanjut." Xuan pun berbalik dan setuju. Tapi seketika itu juga ia merinding saat melihat senyuman aneh yang mengembang di wajah temannya. Mereka berjalan keluar gerbang bersama dan Xuan tidak bisa menahan diri untuk bertanya kenapa Zhou tampak begitu senang. Tapi Zhou hanya menyangkal dan pura-pura biasa saja. Dalam hatinya dia melompat-lompat kegirangan sebab akhirnya dia menemukan Dungeon baru yang bisa dieksplorasi. Setelah sampai rumah, Zhou langsung menyalakan PC dan membuka forum. Ia menemukan bahwa forum sudah memiliki postingan tentang siasat yang rinci tentang bagaimana melakukan penyerangan terhadap Jenderal Iblis. Dengan ini pandangannya terhadap guru yang makin membaik. Bahkan sang guru menambahkan peringatan untuk menghindari Jenderal Iblis tipe spesial. Tanpa berlama-lama, ia pun langsung masuk ke game untuk memeriksa kebenaran informasi tersebut. Karakter miliknya muncul di Tiger Chage, berdiri di atas tembok batu yang tinggi. Ia melompat turun, mendarat di antara barisan pasukan dan langsung menyeram mereka dengan pukulan kuat. Tampaknya kekuatan Zhou telah melonjak pesat. Saat mendengar raungan dari kejauhan, ia menoleh dan melihat lebih banyak musuh berdatangan. Dengan senyum kecil, Zhou menebas mereka satu persatu dan terus maju sambil berharap bisa bertemu Jenderal Iblis yang ditandai seperti yang disebutkan oleh artikel Wang Fei. Tak lama ia melihat satu sosok berbeda. Seorang prajurit dengan kain khas terikat di lehernya. Insting Zhou mengatakan ini dia jenderalnya. Dengan cepat Zhou memerintahkan makhluk terbangnya untuk menyerang. Namun prajurit itu dengan gesit menangkis dan mengayunkan pedangnya ke arah si serangga. Serangga itu berhasil menghindar dan membalas dengan sinar tajam. Sang musuh yang mulai geram melancarkan serangan api dengan tombaknya. Tapi si serangga terbang mengelak tanpa celah. Saat Zhou memperhatikan lebih dekat, ia melihat si musuh melompat dan mendekati serangganya lalu melepaskan serangan gelap yang dipadukan dengan api yang langsung membunuh peliharaannya. Zhou mengumpat bertanya-tanya ilmu esensi apa yang digunakan bajingan ini. Dan dalam sekejap sang musuh melemparkan tombaknya ke arah Zhou yang langsung menembus avatarnya mengakhiri permainannya kali ini. Zhou mulai sadar betapa kuatnya musuh yang satu ini. Ia merasa terpacu dan sangat menginginkan monster ini. Ia tahu serangga terbang miliknya sang nyamuk punya keunggulan dalam kecepatan tertinggi di antara makhluk tingkat legendaris lainnya. Tapi bahkan makhluk sehebat itu pun bisa jatuh di tangan sang Jenderal Iblis. Hal ini membuat Zhou yakin kalau jenderal itu pasti sudah mencapai puncak dari kelas legendari. Zhou melanjutkan permainan, tapi saat kembali ke lokasi sebelumnya, ia mendapati sang jenderal bertanda itu sudah tidak ada. Saat berdiri di atas sebuah batu, ia nyaris terkena serangan mendadak. Beberapa musuh baru telah muncul. Dengan ini, ia mulai berpikir bahwa tingkat kemunculan jenderal bertanda itu rendah. Jadi kalau sedang apes, ia hanya akan menemui monster yang normal saja. Ia memerintahkan semut terbangnya untuk membantai mereka semua. Setelah pertarungan, Zhou sadar kalau musuh-musuh ini memang dari kelas legendari, tapi level mereka masih jauh di bawah jenderal bertanda. Ia memperoleh sebuah kristal energi level 15, tapi malah merasa jengkel sebab statistik karakternya sudah maksimal, jadi kristal itu tidak berguna lagi.
Tanpa adanya musuh kuat yang menghadang, Joe memutuskan untuk terus menjelajah. Ia akhirnya tiba di depan sebuah gerbang besar dan mulai bertanya-tanya, apakah ini yang disebut Tiger Cagepas? Sejauh ini, ia belum menemukan lawan yang benar-benar berat, membuatnya curiga bahwa tantangan sesungguhnya mungkin tersembunyi di balik gerbang itu. Namun begitu ia mendekat, tiba-tiba sebuah anak panah melesat dari atas tembok dan langsung menghantam avatarnya. Di dunia nyata, Joe tersentak kaget. Ia mencoba mencari sumber serangan, tapi tidak bisa menemukan dari mana arah panah itu datang. Satu-satunya kemungkinan, pikirnya, adalah dari balik gerbang. Joe mempercepat langkahnya, tapi belum sempat mendekat lebih jauh, panah kedua kembali menembus udara dan mengenainya sekali lagi. Sadar bahwa kecepatannya tidak cukup untuk menghindari tembakan-tembakan itu, Joe akhirnya keluar dari permainan sejenak dan mulai mencari informasi tentang Tiger Cagepas di forum dimensi. Setelah berselancar cukup lama, ia menemukan banyak informasi tentang area itu. Namun, detail tentang isi dalam gerbang sangat terbatas. Yang ia temukan hanyalah kisah tragis, sebuah tim dari kelas epik pernah mencoba menembus gerbang itu, dan gagal total. Sejak saat itu, area sejauh 5 mil dari gerbang Tiger Cage diklasifikasikan sebagai zona terlarang, bahkan bagi siswa maupun guru biasa. Informasi mengenai Jenderal Iblis pun masih sangat minim. Yang jelas, mereka adalah musuh luar biasa kuat dan hanya muncul secara acak. Meski begitu, Joe sudah mantap, ia tetap ingin menjelajahinya sendiri. Tiba-tiba, hewan peliharaan keduanya muncul di dunia nyata, meraung berat seperti sedang lapar. Joe mengangkat makhluk itu dan tersadar bahwa ia harus segera memberi makan baik si monster maupun si semut terbang. Ia memutuskan untuk pergi ke Dungeon Imperial City demi mencari makanan bergizi untuk keduanya. Apalagi, ia sudah mati berkali-kali hanya untuk menetaskan telur makhluk itu, ia mulai merasa seperti seorang ayah bagi dua peliharaannya. Namun begitu ia menyentuh hidung si monster, hewan itu langsung menggigit tangannya. Teriakan Joe menggema sampai ke lorong asrama, membuat para tetangga semakin yakin, Joe ini memang aneh. Sementara itu, di dalam Tiger Cage, dua siswa tengah bertarung sengit, menunjukkan kekuatan mereka menghancurkan musuh. Dari kejauhan, Wang Fei mengamati dan mencatat bahwa setelah beberapa hari berlalu, hampir semua siswa sudah mulai mencoba tantangan itu satu persatu. Kecuali dua orang. Joe dan temannya belum terlihat sama sekali sejak hari pertama. Di sisi lain, seperti biasa, Joe masih asyik bermain game di ponselnya. Ia baru saja mendapatkan sebuah kristal energi dimensional. Ia tercengang, karena drop rate untuk kristal kemampuan sangat rendah. Sayangnya, telur peliharaan yang ia dapat sebelumnya ternyata hanya punya atribut lemah, dan malah menjadi camilan untuk nyamuk terbangnya. Joe menyentuh kristal untuk menyerapnya, dan seperti sebelumnya, efeknya langsung terasa di tubuh fisiknya. Ia menduga hal ini karena tubuhnya sudah mencapai level 11. Tak ada rasa sakit atau efek samping, dan sistem pun menampilkan bahwa ia telah mempelajari kemampuan baru, tubuh Buddha teratai tingkat 9. Terdorong rasa ingin tahu, Joe mengaktifkan skill bertahan tersebut. Begitu ia menggunakannya, tubuhnya diselimuti oleh lapisan kristal merah. Tapi dengan cepat, esensinya anjlok drastis. Joe menyadari bahwa skill ini memakan energi terlalu banyak, tidak cocok untuk pertempuran panjang. Meski kecewa, ia tetap mencobanya di dalam game. Saat melawan pasukan musuh, ia berharap perisai tubuh Buddha teratai bisa menetralkan serangan. Tapi harapan itu sirna. Serangan musuh tetap masuk meski kekuatannya sedikit teredam. Joe kecewa. Skill yang konon sekelas legendari itu terasa selemah kertas di hadapan panah dari dalam gerbang. Ia menyimpulkan bahwa pemanah di balik tembok kemungkinan besar berasal dari kelas di atas legendari. Mendekati gerbang dalam kondisi sekarang, adalah keputusan bodoh. Saat ia merenung, tiba-tiba ia bertemu dengan sesosok Jenderal Iblis yang berbeda dari sebelumnya, aksara di atas kepala mereka pun tidak sama. Hal ini membuat Joe semakin penasaran. Adegan bergeser ke kantor Departemen Federasi. Seseorang menyampaikan kabar bahwa target mereka telah berhasil masuk ke Universitas Sunset. Pria itu tampak serius,
memperingatkan bahwa rencana ini tidak boleh sampai diketahui oleh keluarga Ang. Lawan bicaranya, seorang wanita, mengangguk. Saya mengerti. Wanita itu ternyata adalah orang yang beberapa waktu lalu mencoba menangkap Joe. Kini, ia telah tiba di Universitas Sunset dengan misi yang sama, menangkap Joe Wen. Ia berdiri di hadapan wakil kepala sekolah, ditemani seorang pria. Sang wakil kepala sekolah langsung bertanya, kenapa Biro Pengawasan Khusus sampai turun tangan sendiri? Dan kenapa kalian mengincar Joe? Wanita itu menjawab dengan tenang, tidak perlu khawatir. Kami hanya ingin berbicara. Kami tidak berniat menyakiti siapapun. Namun, sang kepala sekolah tidak mudah percaya. Ia tahu reputasi biro itu. Ia sadar, jika mereka datang untuk mengambil Joe, maka ini bukanlah masalah kecil. Langkah ini jelas berisiko besar. Mendengar nada keberatan dari sang wakil kepala sekolah, wanita itu menatap tajam, lalu memberi isyarat pada pria di sampingnya. Pria itu segera maju dan meletakkan selembar dokumen di atas meja. Begitu dokumen itu dibuka, suasana ruangan berubah drastis. Wanita itu berkata tenang namun menekan, "Saya yakin Anda tahu arti dari dokumen ini, dan apakah institusi Anda siap untuk melanggar hukum negara?" Kertas itu adalah surat perintah penangkapan lintas wilayah, dokumen yang biasanya hanya diterbitkan untuk kriminal kelas berat, bukan untuk seorang mahasiswa. Wakil kepala sekolah terperangah. Ia tahu ini bukan urusan sepele. Sementara itu, Joe masih tenggelam dalam permainannya. Ia tengah bertarung melawan Jenderal Iblis baru, yang kini memiliki serangan berbasis api. Tiba-tiba, avatarnya menghilang dari medan pertempuran, naik ke udara untuk mengumpulkan energi tapak abu sebagai serangan penentu. Namun musuh juga mempersiapkan balasan, sebuah tebasan energi hitam melesat dan membelah avatar Joe seketika. Joe tersentak. Musuh kali ini berbeda. Dari tangannya terbentuk bilah tajam, tak seperti jenderal sebelumnya yang hanya menggunakan kain. Joe mulai menyadari bahwa setiap jenderal punya perbedaan tergantung aksara di dahi mereka. Sejauh ini, ia telah melihat dua, aksara pedang dan kertas. Ia menduga mungkin ada satu lagi, aksara batu, merujuk pada pola klasik, batu gunting kertas. Meski merasa belum siap menghadapi jenderal kertas, Joe yakin punya peluang untuk mengalahkan yang ini. Terutama jika ia memisahkan diri dari nyamuk bersayap peraknya. Saat bergabung, sang nyamuk tak bisa memakai jarum cerah iblis, dan itu bisa jadi kerugian. Tapi jika bertarung berdua, peluang menang lebih besar. Tepat saat ia bersiap, terdengar ketukan di pintu. Joe mengernyit bingung, siapa yang datang malam-malam begini? Begitu pintu dibuka, seorang pria berdiri di sana dan bertanya, apakah kau Joe? Ikut saya ke kantor kepala sekolah. Meski bingung, Joe menurut. Dari jendela, Ajin menyaksikan dengan penasaran, menatap saat Joe dibawa pergi. Entah apa yang akan terjadi berikutnya, bagaimanakah nasib Yo Wen? Sungguh cerita ini semakin menarik untuk kita nantikan, bagaimanakah lanjutan ceritanya? Nantikan lanjutan ceritanya pada video admin berikutnya.